adik-adik di rumah sehat-sehat selalu. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bisa kembali beribadah walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang memberkati ibadah kami, agar ibadah ini menjadi kesukaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Bapa yang memberkati adik-adik semuanya dan juga kami di sini, biarlah kami semakin mencintai Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang memberkati ibadah kami dalam Kristus Yesus
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah mari berbagi. Diambil dari Yohanes 6 ayat 1-15. Kakak akan membacakan dari ayat 5 sampai ayat 13 saja. Mari kita dengarkan ya adik-adik. Yohanes 6 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang memakan. Sampai di situ pembacaan firman pada saat ini. Di sini kita tahu Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan apa? Dengan hanya, adik-adik pasti tahu, 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik, itu milik siapa? 5 roti dan 2 ikan. Itu milik seorang anak kecil. Anak kecil yang ingin membagikan apa yang dia punya. Nah, bisa adik-adik pikirkan bahwa dia memiliki hati yang murah hati. Dia dengan tulus memberi. Dia tidak berpikir bagaimana ya 5 roti dan 2 ikan ini bisa memberi makan begitu banyak orang. Tetapi dengan hatinya yang polos dan juga tulus, dia mau berbagi. Walaupun hanya dia punya 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik, kalau kita mau berbagi, tidak penting seberapa banyak yang mau kita bagi, dan tidak penting apa nanti yang kita dapatkan setelah kita berbagi. Apa yang paling penting? Yang paling penting adalah bagaimana hati kita mau berbagi. Contohnya, kakak punya uang 1 juta. Kakak kasih 1.000. Teman kakak punya uang 1.000 dan dia kasih 1.000. Kalau kita melihat dari jumlahnya, kakak dan teman kakak sama-sama memberi 1.000 rupiah. Tetapi kalau kita lihat siapa sebenarnya yang mau berbagi? Jawabnya teman kakak. Karena dia memberi apa yang dia punya. Sementara kakak memberi hanya sebagian kecil yang mungkin tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan jumlah seluruhnya. Adik-adik bisa mengerti bahwa yang paling penting adalah bagaimana hati kita mau berbagi. Itu hal yang pertama yang ingin kakak kita renungkan dari kejadian ini.
bagaimana anak kecil tersebut mau berbagi dan dia mau memberikan apa yang dia punya. Pernah nggak kita berpikir kalau di 5.000 laki-laki dan perempuan dan anak-anak, mungkin di antara mereka ada juga yang membawa makanan. Tetapi adakah mereka datang dan membagikan? Tidak. Anak-anak kecil ini mau datang dan memberikan apa yang dia punya. Apakah dia dari orang yang berada? Tidak, adik-adik. Karena roti jelai itu adalah roti yang pada saat itu yang paling rendah kualitasnya. Mungkin seperti kita saat ini beras catu, ya. Nah, anak itu dari keluarga yang sederhana, ya. Dia juga mempunyai makanan yang tidak banyak, tetapi dia mau berbagi. Kakak mau kita merenungkan bagaimana dengan kita berbagi, kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang dan juga sisa 12 bakul? Apa sebenarnya yang terjadi? Tadi adik-adik ingat, lagu kita tadi adalah 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik masih ingat kan? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, apa yang terjadi? Lihat adik-adik, karena Tuhan Yesus yang memberkati. Itu hal yang kedua yang kakak ingin kita renungkan. Apapun yang kita punya, sedikit atau banyak, jikalau kita memberikan kepada Tuhan, itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu bisa memberi sukacita dan kebahagiaan. Adik-adik, kakak mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan betapa kita perlu datang kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Bukan karena kita memiliki banyak hal, memiliki banyak uang, memiliki keluarga yang begitu mencintai kita, maka kita bahagia. Tetapi apapun yang kita punya, sedikit atau banyak, kalau kita serahkan kepada Tuhan, itu memberikan sukacita yang luar biasa. Jadi, segala kekhawatiran, segala sakit penyakit, segala kesedihan, segala pergumulan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati dan memberikan kita sukacita. Nah, itulah 2 hal yang ingin kakak bagikan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, kita berbagi. Yang kedua, kita serahkan apa yang kita punya kepada Tuhan, agar itu menjadi berkat. Adik-adik, adik kecil tadi, dia bukan hanya kenyang makan, tetapi dia bisa membawa banyak roti dan ikan pulang ke rumahnya dan cukup untuk seisi rumahnya. Begitu besar, Tuhan lipat gandakan apa yang diberikan anak kecil tadi. Karena apa? Karena hatinya yang mau berbagi. Apakah adik-adik mau berbagi? Iya, kakak yakin kita semuanya pasti mau berbagi. Puji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa melakukan firman-Mu, agar kami memiliki hati yang mau berbagi, agar kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Apapun kami ingin menyerahkannya kepadamu, bahwa karena kami percaya, karena Tuhan berkati, maka hidup kami bisa berharga dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sampai jumpa minggu depan.